Pada video kali ini kita akan membahas tentang multiplexer dan demultiplexer. Multiplexer adalah rangkaian yang memiliki banyak input dan hanya memiliki satu output saja. Multiplexer punya saklar sebagai pemilih input untuk meneruskan input mana yang akan diteruskan ke output. Secara umum, ada 2 pangkat N input dan N jalur selektor. Jadi kalau kita punya 4 input, I0, I1, I2, I3, maka kita membutuhkan 2 jalur selektor atau switch. Kalau kita punya 8 input MUX, maka kita membutuhkan 3 saklar pemilih. Sistem ini sama kayak pemilih jalur kereta api. Maka switch tersebut akan bertugas untuk memilih input mana yang akan diteruskan ke output. Basic konsep dari multiplexer, selektor itu akan memutuskan input mana yang akan diteruskan ke output atau input mana yang akan terkoneksi ke output. Dan kita bisa membuat multiplexer ini melalui functional and logical truth table. Kalau kita punya 2 MUX 2 ke 1, artinya kita punya 2 input dan 1 selektor saja. Nah, di sini selektor 0 dia akan mengoutputkan I0 atau input 0, selektor 1 dia akan mengoutputkan input 1. Atau kalau kita representasikan dalam logical truth table, ketika inputnya I1, I0-nya 0, 0, maka selektornya 0, yang akan diteruskan adalah I0-nya 0. Saat selektornya 1, yang diteruskan adalah I1, yaitu 0. Kemudian saat selektornya itu 0 dan inputannya adalah 01 yang diteruskan adalah I0, maka di sini outputnya adalah 1. Saat selektornya itu 1 yang dilanjutkan adalah input 1. Saat selektornya 0, maka dia akan mengoutputkan 0 yaitu I0, dan saat selektornya 1 dia akan mengoutputkan I1. Kemudian sama, saat selektornya 0, inputan I1, I0-nya itu adalah 11, maka dia akan mengoutputkan I0 yaitu 1. Dan saat selektornya 1, dia akan mengoutputkan I1 di sini. Ini adalah persamaan untuk MUX 2 ke 1 dengan 1 selektor dan MUX 4 ke 1 dengan 2 selektor. Bisa kita lihat di sini saat selektornya adalah 0, 0, maka dia akan mengoutputkan I0. Saat selektornya itu adalah 0, 1, dia akan mengoutputkan input 1. Saat selektornya di sini adalah 1, 0, maka dia akan mengoutputkan input kedua. Dan saat selektornya 1, 1, dia akan mengoutputkan input ketiga. Begitu juga untuk MUX 8 ke 1, dia punya 3 selektor. Saat selektornya itu 0, 0, 0, maka dia akan mengoutputkan I0. Saat selektornya itu adalah 0, 0, 1, maka dia akan mengoutputkan input 1 dan seterusnya hingga S2, S1, S0-nya itu adalah 1, 1, dia akan mengoutputkan input ke-7. Dan ini adalah representasi dari MUX 2 ke 1, 4 ke 1, dan 8 ke 1 dengan masing-masing selektornya. Kemudian, implementasi dari multiplexer, kalau kita lihat kita bisa menggunakan diagram line seperti ini. I0 kita teruskan ke output ya di sini. Maka kita butuh nilai S0, S1-nya itu adalah 00, kondisi selektornya. Kemudian untuk meneruskan output I1, maka kita butuhkan nilai selektornya S1-nya itu adalah 0 dan S0-nya itu adalah 1.
Kemudian untuk mengoutputkan I2 ya di sini untuk nilai selektor S1-nya itu 1 dan S0-nya di sini adalah 0. Kemudian untuk meneruskan input I3 maka kita membutuhkan nilai S1 dan S0-nya itu adalah 1, 1. Ini adalah contoh truth table multiplexer 2:1. Samaan logiknya adalah S0.A ditambah S.B. Selektor 0 akan mengoutputkan input A, selektor 1 dia akan mengoutputkan input B. Adalah contoh multiplexer 4:1 ya, dengan 4 input, selektornya adalah 00, 01, 10 dan 11, masing-masing akan mengoutputkan I0, I1, I2 dan I3. Saat selektornya 00 dia akan mengoutputkan I0 apapun nilainya ya, sedangkan kondisi I1, I2 dan I3-nya itu akan X ya. Nah, kemudian saat selektornya itu adalah 01 maka dia akan mengoutputkan I1 ya, di sana dia akan mengoutputkan I1 ya. Di sini. Kemudian saat dia selektornya 10 dia akan mengoutputkan I2 ya, di sini apapun nilai I2 0 atau 1, dan saat selektornya itu 11 dia akan mengoutputkan I3 ya di sini. Nah, itu untuk membuat truth table dari multiplexer. Multiplexer itu sering digunakan pada prosesor sebagai register dan ALU. Sebagai contoh di sini ada 16 bit prosesor di mana 3 bit fieldnya itu menspesifikan 8 register dan 3 bit fieldnya itu dikoneksikan ke input ya, ke select input dari 8 input dan 16 bit mode ya, MUX di sini. Nah, ini adalah contoh dari implementasi multiplexer ya dalam elektronika. Kemudian ini adalah contoh IC 74151 ya, dia punya 8 input to 1 bit multiplexer dari D0 sampai dengan D7, maka dia punya 3 selektor A, B, C, dan ini adalah Y, ini adalah outputnya, sedangkan Y ini hanya inversi dari nilai outputnya ya, Y0. Nah, ini adalah truth tabelnya, maka di sini saat selektornya itu adalah 000 dia akan mengoutputkan D0, saat selektornya itu adalah 001 dia akan mengoutputkan D1, sampai dengan saat selektornya 111 dia akan mengoutputkan D7. Nah, ini adalah contoh penggunaan multiplexer ya yang di cascade. Kita bisa membentuk multiplexer 32:1 ya dengan menggunakan 4 buah multiplexer 8:1. Cascading multiplexer ya. Cascading multiplexer di sini tujuannya adalah ketika kita ingin membuat multiplexer tapi menggunakan multiplexer yang inputannya lebih kecil. Contohnya di sini kita bisa membangun sebuah multiplexer 8:1 itu menggunakan 2 buah multiplexer 4:1. Multiplexer yang pertama itu akan menginputkan I0 sampai I3, multiplexer kedua dia akan menginputkan I4 sampai I7 dengan selektornya adalah S1, S0, multiplexer 2:1 sebagai selektor ketiga ya di sini untuk S2-nya ya. Atau kita bisa membuat multiplexer 8:1 dari multiplexer 2:1 ya dengan bantuan multiplexer 4:1 ya di sini untuk membentuk 2 selektor yaitu S2 dan S1. Nah, sebagai contoh di sini case-nya kita membentuk sebuah Carnot map untuk fungsi A, B, C, D ya di sini kita implementasikan menggunakan MUX 8:1. Kalau ini mudah saja ya karena di sini kita menggunakan konsep dekomposisi, di mana karena di sini punya 4 input di sini ya kita implementasikan menggunakan
mux 8 ke 1. Berarti 8 ke 1 ini punya selektor ya. Selektornya itu ada 3 ya, karena 8 itu adalah 2 pangkat 3, maka 3-nya ini menjadi selektor, yaitu dia menjadi selektor A, B, C ya. D itu akan menjadi inputnya, akan menjadi input. Kita lihat adalah A, B, dan C-nya. Sebagai contoh di sini kita punya nilai output 1 untuk A, B, C, D 0000 dan 0001 ya di sini. Maka karena keduanya itu bernilai 1 ya, ini bisa kita reduksi menggunakan K-map ya. Itu kan bisa kita lihat ini akan bernilai 1. Atau di sini bisa kita implementasikan misalnya gini, ini adalah D0, ini adalah D, kemudian ini adalah ABC ya. Di sini untuk ABC, untuk ABC-nya adalah 000 01 010. Kemudian ini untuk 011, kemudian di sini untuk 0100, 101, kemudian ada untuk 110 dan 111. Nah, di sini kita lihat ini 000 adalah 0, kemudian 001 itu 1, 000 itu adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, di sini ini adalah 00000001 ya. Kemudian 2 dan 3 itu adalah 0010 itu berarti 01 ya kan. Kemudian ini ya 1 dan 0 ini 3 ya. 0011 adalah ini kalau kita nomorkan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. Nah, di sini tinggal kita plot di sini ya. 010101, kemudian yang ke-45 itu adalah 00, kemudian 67 itu adalah 11, 89 adalah 10, 10, 11 itu adalah 01, kemudian di sini 12, 13 itu adalah 10, kemudian 14, 15 itu adalah 10 ya. Nah, 10, 10 ya. Ini hasilnya adalah 1, kemudian 2 dan 3 ya di sini. 2 dan 3 karena D-nya itu sama dengan 1 ya, yang bernilai 1 ini adalah D. Kemudian di sini nol itu 10 ya. Nah, kemudian 45 ya, kita lihat 45 itu 00,
Berarti ini nanti di sini 0. Ya, kita reduksi. Kemudian 67 ya, 67 di sini 11 jadinya 1. Terus yang ini 1, 0, 8 dan 9 itu atulah 8 dan 9 itu adalah D ya. Di sini satunya ada di sini ya, berarti ini adalah D not. Kemudian 10 11 ya, 10 11 di sini adalah 01, D-nya ada di sini, berarti ini adalah D. 1 12 13 ya, di sini itu adalah 1 0, itu adalah D lagi ya di sini. D not ya, D not. Satunya ada di sini. Kemudian 14 dan 15 itu adalah 1 0, maka di sini adalah D not juga ya, 14 ya. Nah, berarti ini adalah representasi untuk input bagi MUX. Ini adalah input MUX ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Maka di sini kita dapatkan 0 itu sama dengan 1 ya di sini. Terus input ke satunya itu sama dengan I0, ini 2 dan 3 ya, 2 dan 3. 2-nya 0, 3-nya D. Nah, ini input keduanya itu adalah D, input ketiganya adalah 0, ini input ke 0 ya, kita menomorinya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, biar sama dengan inputan yang ada di blok diagram MUX-nya. Maka input ketiganya itu sama dengan 1, input keempatnya D not ya, ini D not. Input kelimanya adalah D, input keenamnya adalah D not, input ketujuhnya adalah D not. Nah, gitu caranya. Ini kalau kita menggunakan lookup table. Ini cara mudahnya kita pakai lookup table seperti ini saja ya. Jadi D-nya ini menjadi selektor yaitu A, B, C. Kemudian D-nya itu jadi inputannya bagi multiplexer 8 ke 1 di sini. Karena dia punya 4 input, ada 16 variasi ya. 2 pangkat 4 itu kan ada 16. Ya, maka harusnya dia punya 4 selektor ya. Berarti MUX 16 ke 1 ya, 16 ke 1 itu dia punya 4 selektor. Tapi karena kita mau membangunnya menggunakan MUX 8 ke 1, maka harus ada di dekomposisinya. Nah, pengimplementasiannya di sini karena dia punya 3 input, itu akan mudah kita menggunakan multiplexer 8 ke 1 sebenarnya. Kita anggap X, Y, Z itu sebagai selektor. Tapi karena kita harus menggunakan MUX 4 ke 1, maka kita harus mendekomposisikannya. Di mana X, Y akan kita anggap sebagai selektornya. Dan Z itu nanti akan menjadi salah satu inputan bagi MUX 4 ke 1. Caranya dengan dekomposisi. Kita lihat yang bernilai 1 itu adalah 0, 1, 2, 3. Kita beri nomor dulu. 7 seperti ini. Yang bernilai 1 itu adalah outputnya bernilai 1 ya, itu adalah 1, 2, 6, dan 7 seperti ini. Maka kita peroleh nilai 1 ini ketika nilai Z-nya itu sama dengan 1, maka di sini F-nya sama dengan Z. Dan kemudian di sini saat Z-nya itu bernilai 0 ya, di sini outputnya akan bernilai 1, maka yang kedua itu adalah Z0 atau Z0. Kemudian F yang ketiga, untuk input yang ketiga itu adalah F0, dan untuk input yang keempat itu F sama dengan 1. Ya, di sini. Nah, ini artinya kita akan mengubah dari truth table ini ya dengan minterm 1, 2, 6, 7 itu. Ini akan kita dekomposisi. Yang pertama, ini akan menjadi input. Outputnya itu adalah karena MUX 4 ke 1 itu kan berarti selektor 00 dia akan mengoutputkan I0.
Selektor 01 dia akan mengoutputkan I1 dan selektor 10 dia akan mengoutputkan I2 dan selektor 11 dia akan mengoutputkan I3. Oke, I3 ya di sini. I0, I1, I2 dan I3. Nah, maka kalau kita lihat output F sama dengan Z ya di sini. Itu kita set I0-nya sama dengan Z, kemudian I1-nya kita set Z0, dan I2-nya kita set sama dengan 0, dan I3-nya ya di sini akan kita set sebagai 1. Ya. Nah, nanti tergantung selektornya, nilai selektornya apakah 00, 01, 10 atau 11 di sini. Nah, ini adalah implementasi menggunakan 4:1. Kita akan mencoba mengimplementasikan menggunakan multiplexer 8:1 dengan 4 input A, B, C, di mana dia punya 16 variasi input, maka jumlahnya adalah 2 pangkat 4, 16. Kalau kita mau membangun dengan MUX, maka kita menggunakan MUX 16:1. Tapi karena yang diminta adalah dengan MUX 8:1, maka kita harus mendekomposisikan. Pertama, kita buat truth tabelnya untuk masing-masing input A, B, C, D. Dan kita plot outputnya untuk 0, 1, 2, kita beri nomor agar mempermudah. Kemudian yang bernilai 1 itu adalah 1. Kita plot outputnya untuk F-nya ya, 0, 1, dan sesuai dengan output yang diminta di min term di sini, yaitu 1, 3, kemudian 4, 11, 12 sampai dengan 15. Nah, setelah itu kita akan dekomposisikan. Maka A, B, C itu akan menjadi selektor. Ya, karena MUX 8:1 itu punya 3 selektor ya sebagai selektornya, dan D itu akan menjadi inputan bagi multiplexer hasil dekomposisi. Baik, kita lihat F sama dengan 1 ketika D sama dengan 1, maka di sini hasil dekomposisi untuk input I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6 dan I7 bagi multiplexer 8:1. Maka input ke 0 itu akan sama dengan D, input ke I1 itu akan sama dengan D juga karena D-nya sama dengan 1 di sini, dan input I2 itu akan sama dengan 0, D0. Jadi di sini sama dengan D0, dan I3 di sini karena dia tidak ada yang bernilai 1, maka I3-nya sama dengan 0, I4-nya juga diset sama dengan 0, dan I5 itu akan diset sama dengan D ya. F sama dengan 1 ya di sini, yaitu di D, F sama dengan D itu adalah I5, dan I6-nya F sama dengan 11 itu adalah I6-nya ya di sini. Maka kita set F sama dengan 1, dan I7-nya itu akan kita set F sama dengan 1 juga ya. I7 di sini. Nah, maka kita plot dalam MUX 8:1. Kalau kita lihat di sini, I0 itu sama dengan D, I1 juga sama dengan D, kemudian I2 itu adalah D0, maka kita tambahkan gerbang not di sini. Kemudian I3, I4 sama dengan 0, ya. Kemudian I5 itu sama dengan D, I6 dan I7 itu kita set sama dengan 1. Selesai implementasi multiplexer pada sum of product ya di sini. Sum of product pada multiplexer. Contoh selanjutnya di sini. Nah, ini kalau kita pakai lookup table ya. Kita punya inputan 0, 1, kita punya output bernilai 1 ketika min termnya 0, 1, 3, 4, 8, 9, 15. Dan kita punya inputan A, B, C, D, maka sama kalau di sini implementasinya B, C, D itu akan menjadi selektor untuk S2, S1 dan S0-nya pada MUX 8:1 ya.
Kalau tadi kita pakai tabel kebenaran dan kita dekomposisi, sekarang kita coba pakai implementasi dengan lookup table. Dan A-nya itu akan menjadi inputan bagi MUX 8 ke 1. Nah, kalau menggunakan lookup table, maka di sini kita anggap A-nya itu sebagai inputan, yaitu A sama dengan 0 dan A sama dengan 1. Dan untuk inputan I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, dan I7-nya itu kita representasikan dalam lookup table. Pertama, yang bernilai 1 itu ada pada, kita beri nomor dulu ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 15. Ini adalah representasi dari A sama dengan 0 dan I0 itu adalah 0, 0, 0. Dia akan bernilai I0 ketika selektornya yaitu B, C, D-nya itu bernilai 0, 0, 0. Untuk selektor S2, S1, dan S0-nya akan mengoutputkan I1 ketika dia punya nilai selektor 0, 0, 1. I2 saat 0, 1, 0, I3 itu saat 0, 1, 1, I4 saat 1, 0, 0, I5 itu saat 1, 0, 1, I6 itu saat 1, 1, 0, dan I7 itu saat 1, 1, 1. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini adalah representasi dari selektornya ketika dia mengoutputkan sesuai dengan I0, I1 sampai I7. Ya, saat selektornya 1, 1 ya dia yang di-outputkan adalah I7. Nah, kemudian setelah itu kita beri nomor yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini adalah representasi dari 0, 1, 1, 1. Dan A sama dengan 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Di mana 15 di sini representasi dari A, B, C, D. A sama dengan 1, 1, 1, 1 untuk B, C, D-nya. Setelah itu kita plot outputnya yaitu 0, 1, 3, 4, 8, 9, 15. Maka di sini karena sama-sama memberikan output untuk 0 dan 8 hasilnya adalah 1. Sama-sama memberikan output untuk 1 dan 9 nilainya adalah 1 juga ya di sini. Dan kemudian di sini untuk A sama dengan 0, A not itu adalah A bernilai 1 ketika A not ya di sini 3, dan bernilai 1 saat nilai 4 ya di sini ini adalah A not juga ya. Nah, kemudian 15 ya di sini A ya. Nah, di sini A sama dengan 1 ya. 15 maka di sini kita berikan nilai A-nya ya di sini A. Maka nilainya adalah 1, 1 untuk input I0, I1, I2-nya 0, I3-nya itu adalah A0, I4-nya juga A0 ya. Kemudian I5 dan I6-nya itu adalah 0. Terus I7-nya itu adalah A. I7-nya itu adalah A. Nah, I7-nya itu adalah A ya. Nah, ini adalah representasi atau implementasi menggunakan MUX 8 ke 1. Selanjutnya kita lihat. Kita punya input X, Y, Z. Kita diminta untuk membuat rangkaiannya menggunakan MUX 8 ke 1 untuk fungsi min term dan max term. Nah, ini akan mudah saja ya karena kita sudah tahu outputnya bernilai 1 ketika dia I sama dengan 0, I sama dengan min termnya 0, min termnya 3, min termnya 5, dan min termnya itu 6. Ya, di sini. Nah, kita diminta implementasi menggunakan untuk fungsi min term dan fungsi max termnya ya. Fungsi max termnya otomatis dia nilainya itu adalah 1, 2, 4, 1, 2, 4, 7 ya. 1, 2, 4, 7 itu adalah fungsi max termnya. Nah, maka di sini kalau kita lihat ya untuk fungsi max termnya itu adalah 1, 2, 4,
dan 7 itu akan terhubung ke nilai 1 ya, ke tegangan. Kemudian 0, 3, 5, dan 6 itu dia akan terhubung ke ground ya, ke ground di sini. Nah, kalau yang fungsi min term maka dia akan terhubung ke voltase itu ketika nilainya adalah 0, 3, 6, dan 7. Sedangkan dia akan memberikan ke ground ya, dihubungkan ke ground itu untuk 1, 2, 4, dan 7. Itu ya. Ini untuk implementasi fungsi min term dan max termnya. Nah, bagaimana kalau kita ingin membuat fungsi yang sama tapi menggunakan mux 4:1? Ya caranya kalau dengan truth table kita dekomposisi. Pertama, outputnya kita buat dulu truth tabelnya, kemungkinan input untuk X, Y, Z-nya ya. Karena 4:1 itu kan hanya punya 2 selektor, N-nya itu sama dengan 2 ya, 2 selektor. Maka nanti entah X, Y-nya itu yang menjadi selektor atau Y, Z-nya itu teman-teman bisa menjadikannya sebagai selektor, dan salah satu inputnya itu akan menjadi input bagi multiplexer 4:1. Nah, maka kita lihat di sini kalau X, Y akan kita anggap sebagai selektornya, maka Z-nya itu menjadi inputan bagi mux 4:1. Dia akan bernilai 1 ketika nilainya itu adalah 0, 3, 5, dan 6. Maka ini selaras dengan not Z, dan ini selaras dengan Z sama dengan 1, dan ini selaras dengan nilai Z ya, karena Z sama dengan 1, dan ini selaras dengan not Z. Nah, maka ini untuk inputan A bagi mux, B, C, dan D bagi muxnya. Mux A dan B itu adalah not Z dan Z. Ini ya, di sini untuk Z ya. Kemudian inputan C-nya itu juga Z, dan inputan D-nya itu not Z ya. Gitu. Oke, itu. Kemudian contoh lagi di sini WX, YZ, hasil dekomposisinya kita misalkan WXY itu sebagai selektor dan Z itu inputan bagi mux 8:1 ya. Z-nya karena di sini harusnya dia punya 4 selektor karena ada 2/4 variasi input, ada 16. Nah, maka di sini kemudian kita plot yang bernilai 1, outputnya itu adalah 0, 1, 0, 1, kemudian 2, 3 ya. Ini sama-sama 1, hasilnya 1. Ini juga sama-sama 1, hasilnya adalah 1. Ini hasilnya sama dengan Z ya. Kemudian ini juga hasilnya sama dengan Z, sama dengan 1. Ini hasilnya 0. Ini hasilnya sama dengan Z. Ini juga hasilnya sama dengan Z. Ya, ini untuk inputnya. Maka rangkaiannya akan menjadi seperti ini. Untuk inputan A dan B, ini untuk input A, B, C, D, E, F, G, H. Ya, ada 7 inputan. Itu sama dengan 1, dia terhubung ke tegangan A sama B, C-nya itu adalah Z, D-nya adalah Z, kemudian E-nya ya, E-nya itu sama dengan 0, di-groundkan, F-nya itu sama dengan Z, G-nya sama dengan Z, dan H-nya itu di-groundkan juga ya, di sini di-groundkan. Nah, di-groundkan juga. Gitu. Oke, itu hasil dekomposisinya. Kemudian contohnya lagi 4 inputan A, B, C, D, 3, 4, 5, 6, 7, 15 mau kita implementasikan menggunakan mux 8:1 ya. Maka di sini kita butuh
3 menjadikan 3 selektor dan 1 input bagi MUX 8 ke 1. A, B, C kita jadikan sebagai selektor dan D-nya itu kita jadikan sebagai input bagi MUX 8 ke 1. Nah, kemudian kita plot F bernilai 1 itu ketika 3, 4, 5, 6, 7, kemudian 15. Maka kita dapatkan dekomposisinya untuk saklar 000 adalah 0, itu untuk inputan A. Kemudian di sini F untuk yang 3 ya, di sini min term ketiga itu ketika D sama dengan 1, maka di sini dituliskan input B sama dengan D. Kemudian karena keduanya bernilai 1, ini input C-nya menjadi 1, karena keduanya menjadi sama dengan 1, input D-nya sama dengan 1, dan di sini yang ke-15 ya, itu saat D-nya itu sama dengan 1. Maka di sini input ke-15 atau H-nya itu sama dengan input H sama dengan D. Kemudian kita hubungkan di sini untuk A dan B itu adalah 0, A-nya 0, B-nya itu terhubung ke D, C-nya terhubung ke 1 atau ke tegangan. Kemudian 4, 5, 6 itu terhubung ke ground dan 7 itu terhubung dengan D ya di sini, maaf nih agak melenceng, terhubung dengan D gitu. Nah, sekarang agak lebih kompleks, yaitu kita mengimplementasikan fungsi min term ini ya. 3, 4, 5, 6, 7, 11, dan 15 itu menggunakan 2 buah multiplexer 8 ke 1 dengan enable. Maka di sini nilai A itu akan kita gunakan sebagai enable, di mana nilai 0 dia akan mengaktifkan MUX yang pertama. Saat A bernilai 1 dia akan mengaktifkan MUX yang kedua ya di sini ya. Jadi input A itu terhubung ke enable untuk 0 dan 1, dan yang lainnya itu nanti akan sesuai dengan tabel kebenaran, yaitu 0 sampai 7 itu ditangani oleh MUX yang pertama, 8 sampai 15 itu ditangani oleh MUX yang kedua. Maka hasilnya di sini yang terhubung ke tegangan adalah 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 3-nya ini ya. D 4, 5, 6, 7 ya. Dari 3 sampai 7 itu terhubung ke tegangan bernilai 1, yang lainnya ke ground yaitu ABC. Ini representasi dari A, B, C. Ini D, E, F, G, H. Sedangkan untuk yang MUX yang kedua ya di sini dia terhubung ke tegangan untuk input A, B, C, D yaitu D dan H ya. D dan H itu terhubung ke tegangan, yang lainnya itu terhubung ke ground ya sebagai representasi 0. Nah, lagi di sini kita punya inputan 3, 4, 5, 6, 7, 11, 15 mirip dengan yang sebelumnya, di mana kita diminta untuk menggunakan MUX 4 ke 1 ya, menggunakan dekomposisi 2 kali ya implementasinya. Nah, pertama, dekomposisi reduksi yang pertama yang bernilai 1 outputnya itu adalah 3, 4, 5, 6, 7, 11, 15. Ini reduksi yang pertama. Ini untuk MUX 8 ke 1 dulu ya, dekomposisi yang pertama. Ini untuk 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, nilai reduksinya. Kemudian di sini akan kita lihat ya nilainya, nilai reduksinya. Karena di sini sama-sama 0, itu hasilnya adalah 0.
Dan di sini akan bernilai 1 F-nya ketika D sama dengan 1. Kemudian yang ini itu akan sama-sama 1 karena sama-sama 1 nilainya. Hasil dekomposisinya adalah 1 dan 1. Kemudian ini adalah 0 juga ya, semua yang warnanya orange. Kemudian di sini akan bernilai 1 outputnya ketika D sama dengan 1, hasilnya adalah D. Kemudian 0, 0, maka di sini 0. Di sini outputnya akan bernilai 1 ketika D sama dengan 1. Karena tadi kita sudah mereduksi dekomposisi yang pertama dari slide sebelumnya, di sini kita dapatkan hasil reduksi atau dekomposisi yang pertama, yaitu nilainya adalah 0, D, 1, 1, 0, D, 0, D ya di sini. Nah, kita dapatkan dekomposisi yang pertama. Nah, karena kita pakai MUX 4:1, maka nilai A dan B di sini itu akan kita anggap sebagai A dan B itu akan kita anggap sebagai selektor. Nah, C itu akan kita anggap sebagai inputan bagi MUX 4:1. Maka ketika kita punya fungsi output adalah D di sini dan nilai C itu adalah sama dengan 1 mengoutputkan D, maka kita dapat hasil dekomposisinya ya di sini adalah CD. Ya, C sama dengan 1 dan outputnya adalah D di sini. Kemudian saat selektor AB-nya itu adalah 01 dan C-nya itu sama dengan 01 ya di sini sama-sama 01, F-nya itu sama dengan 1. Maka di sini hasil dekomposisinya adalah sama dengan 1 dan kemudian di sini dia akan bernilai D ya, outputnya akan bernilai D karena untuk 1 0 di sini itu masih 0 ya di sini. Ketika C sama dengan 1 ya, maka akan kita tulis CD di sini. Kemudian saat selektornya 11, input C-nya sama dengan 0, dia mengoutputkan 0. Dan saat C bernilai 1, dia akan selektornya 11 ya di sini, dia akan mengoutputkan D. Maka hasilnya adalah CD. Nah, itu hasil dekomposisinya. Kita dapatkan CD 1, CD, CD. Untuk input A, B, C, D. Input A, C, dan D itu terhubung ke CD. Ini untuk MUX-nya ya, MUX 4:1 ya di sini. Input dia punya 4 inputan A, B, C, D anggaplah. Maka A, C, dan D dia akan terhubung dengan C.D. Kita menggunakan gerbang N di sini dan B itu akan terhubung ke tegangan. Itu dengan 2 kali dekomposisi. Maka kita dapatkan rangkaian multiplexer seperti yang kita lihat di blok diagram ini. Nah, implementasi multiplexer yang pertama itu digunakan pada data communications di antar komputer ya dalam satu line. Kemudian dia digunakan juga pada radio untuk memilih channel. Kemudian dia digunakan juga untuk routing data ya antar komputer dan juga digunakan pada function generator. Nah, kita sebagai contoh di sini function generator menggunakan multiplexer ya. Kita punya MUX 8:1 yang mengenerate function 001 0011, maka kita pass saja inputnya, output dari function tersebut ke dalam inputan multiplexer ya, dari 001 0011 dan AB-nya di sini dianggap sebagai selektor. Nah, kemudian kalau function mengenerate menggunakan MUX 4:1 berarti kita lakukan dekomposisi ya di sini. C itu sebagai inputan untuk MUX 4:1, ini yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Input katakanlah ini input A, input B, input C, input D.
maka dia akan bernilai 1 ketika C-nya sama dengan 0, maka A itu sama dengan 0, B sama dengan C0 ya di sini. Dia akan bernilai 1 saat C sama dengan 0, kemudian input C itu sama dengan C ya untuk mux ke-4 ke 1 dan input D sama dengan 1. 0 C0 C dan 1. 0 C0 C dan 1. Ini kita menggunakan function generator menggunakan mux 4 ke 1.